Pada malam itu, seolah-olah Mbak Ningkung ini sedang menari di sebuah pagelaran akbar. Mbak Ningkung sama sekali tidak bisa menghentikan tarinya. Sudah beberapa gerakan tari lah yang dimainkan oleh Mbak Ningkung ini. Mbak Ningkung pun melihat seorang penari senior. Kita katakan saja di sini sebagai sinden. Wanita yang tadinya cuma terdengar suara saja dari belakangnya si Mbah Ningkung ini, tiba-tiba dari belakang Mbah Ningkung, muter dari samping Mbah Ningkung dan berhadapan dengan si Mbah Ningkung. Mbah Ningkung cuma bisa mengikuti gerakan tarinya yang sangat lembut sekali. Wanita dengan paras yang sangat cantik sekali, tubuh tinggi semampai, kulit kuning lamsat, terlihat sangat anggun sekali ketika dia menggerakkan tangannya, menolehkan lehernya, lirikan matanya itu sangat tajam sekali. Mbah Ningkung pun seolah-olah di sini diajarkan, begini loh, cara menari yang benar itu ya begini. Nah, disitulah Mbah Ningkung ini mendapatkan pelajaran dari lelembut, mendapatkan gerakan tari dari makhluk gaib, dan pada malam itu juga Mbah Ningkung ini dihadiahi sesuatu benda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dari Jambi yang menceritakan teror arwah seorang penari. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Untuk sahabat yang suka mendengarkan cerita tentang ilmu santet, ilmu pelet, dan ilmu-ilmu hitam lainnya, sahabat bisa join ke channel Raden Kelana Official. Karena saya bersama Raden Surya Kelana dan ayah saya Raden Jailani akan membahas seputar tentang ilmu hitam, ilmu santet, dan ilmu pelet di channel Raden Kelana Official. Dan kami juga akan melakukan penelusuran misteri tempat-tempat angker yang ada di Jambi. Jadi tunggu apa lagi? Sahabat-sahabat bisa join ke channel Raden Kelana Official. Link sudah saya siapkan di box deskripsi. Cerita yang akan saya bagikan kali ini kepada sahabat-sahabat semua merupakan sebuah kisah misteri yang terjadi di Jambi. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 1978 yang lalu. Sahabat yang membagikan kisah ini bernama Doni. Beliau mendapatkan cerita ini dari ayahnya, dan di tahun 1978 kejadian ini memang cukup viral lah kalau bahasanya sekarang, karena teror arwah dari seorang penari ini cukup menghebohkan dan membuat gempar satu daerah, tepatnya di Jambi, di salah satu daerah di Muaro Jambi. Diceritakan sekitar tahun 1978. Seorang penari di sini kita sebut saja dengan nama Mbah Ningkung meninggal dunia. Sebelum saya menceritakan kematian dari Mbah Ningkung ini sebabnya kenapa, kita balik lagi. Dari tahun 1978 kita mundur lagi. Ketika saat Mbah Ningkung dan suaminya datang ke Jambi. Mbah Ningkung berasal dari salah satu daerah yang ada di Jawa Timur. Beliau datang ke Jambi bersama suaminya untuk bekerja di salah satu perkebunan karet yang ada di Muaro Jambi.
yang mana pada saat itu memiliki lahan perkebunan karet yang sangat luas sekali dan menjadi salah satu penghasil karet terbaik yang ada di Jambi. Mbah Ningkung datang ke Jambi bersama suaminya yang bernama Mbah Slamet. Mbah Ningkung bekerja di salah satu perkebunan karet milik salah satu saudagar yang ada di daerah tersebut. Nah, Mbah Ningkung ini selama dia bekerja menyadap karet di perkebunan itu, Mbah Ningkung dan suaminya difasilitasi sebuah tempat tinggal di tengah-tengah perkebunan karet tersebut. Kurang lebih sekitar 8 tahun, Mbah Ningkung ini memotong karet di tempat saudagar tersebut dan pada suatu ketika, suami dari Mbah Ningkung meninggal dunia. Karena usianya sudah cukup senja, suami Mbah Ningkung pun meninggal dunia dan dimakamkan di dekat lokasi kebun karet tersebut. Nah, setelah suami Mbah Ningkung ini meninggal dunia, Mbah Ningkung ini sempat meneruskan untuk bekerja di perkebunan karet itu seorang diri. Namun dengan kondisi Mbah Ningkung yang usianya sudah cukup tua, Mbah Ningkung ini juga mengalami penyakit pikun lah seperti itu. Akhirnya, saudagar yang memiliki perkebunan karet ini pun nggak tega lah ngebiarin Mbah Ningkung ini untuk tinggal di tengah-tengah perkebunan karet seorang diri. Saudagar tersebut pun menarik Mbah Ningkung ini untuk tinggal di tengah-tengah desa. Di tengah-tengah desa, Mbah Ningkung ini disuruh menempati rumah bedeng milik saudagar tersebut. Namun Mbah Ningkung ini, karena dia sudah pikun, penyakit pikunnya itu sudah parah, malah Mbah Ningkung ini lebih suka berkeliaran di tengah jalan. Sekitar tahun 1975, Mbah Ningkung ini sudah tidak berada di perkebunan karet lagi, sudah tinggal di tengah-tengah desa, difasilitasi oleh si saudagar pemilik kebun karet tersebut. Mbah Ningkung ini diberikan tempat tinggal. Setiap minggu, makanan, beras, minyak, lauk pauk semuanya disediakan oleh saudagar tersebut. Mbah Ningkung pun bersosialisasilah di tengah-tengah desa tersebut. Mbah Ningkung yang di tahun 1975 ini usianya sudah hampir menginjak 70 tahun. Walaupun dengan kondisi ingatan yang sedikit pikun, Mbah Ningkung ini tubuhnya, fisiknya masih tetap bugar. Selama Mbah Ningkung ini tinggal di tengah-tengah desa, Mbah Ningkung ini menjadi pusat perhatian oleh warga desa karena Mbah Ningkung ini sering sekali menari di tengah-tengah keramaian. Beberapa warga yang memperhatikan gerak tari dari Mbah Ningkung percaya dan yakin sewaktu mudanya Mbah Ningkung ini merupakan seorang penari yang sangat handal sekali. Dan ternyata dugaan dari beberapa orang warga itu benar. Ketika seseorang, kita sebut saja di sini yang bernama Latif, seorang pemuda yang memperhatikan gerak tari dari Mbah Ningkung ini sangat gemulai sekali. Dan si Latif pun mencoba untuk mencari tahu, mencari informasi sebenarnya Mbah Ningkung ini siapa. Karena dari gerak tari Mbah Ningkung ini, si Latif ini yakin setiap gerakan tari, setiap Mbah Ningkung ini menggerakkan badannya, menggerakkan tangannya dengan ciri khas lirikan mata Mbah Ningkung yang sangat tajam sekali. Latif yakin gerakan tari itu memiliki makna dan memiliki khodam. Karena Latif ini seorang pemuda yang sangat menyukai sekali hal-hal yang berbau mistis dan si Latif juga sedikit memiliki bekal ilmu kebatinan. Nah, di sini setelah si Latif memperhatikan gerak tari dari si Mbah Ningkung, warga-warga yang memperhatikan gerak tari Mbah Ningkung ini seolah-olah terhipnotis. Semuanya terdiam ketika Mbah Ningkung mulai melangkahkan kakinya, menggerakkan tangan dan bahunya sambil menatap satu persatu orang yang di hadapannya ini dengan tatapan yang tajam. Orang-orang yang melihat tarian Mbah Ningkung seolah-olah terhipnotis dan terdiam. Selesai Mbah Ningkung ini mempertunjukkan aksi tarinya, Mbah Ningkung pun kembali berjalan. Berjalan di pinggir jalan dan ketika bertemu dengan orang-orang yang sedang nongkrong, tanpa disuruh, Mbah Ningkung ini langsung mengeluarkan gerak tarinya lagi. Dan orang-orang yang melihat tarian dari si Mbah Ningkung ini kembali terdiam dan terhipnotis. Di sini Latif terus memperhatikan Mbah Ningkung hingga pada suatu ketika Mbah Ningkung baru keluar dari rumah bedeng yang ditempatinya, si Latif ini langsung nyamperin Mbah Ningkung. Assalamualaikum, Mbah. Mbah Ningkung pun di sini kaget ya melihat Latif dengan tatapan yang agak sinis.
Karena Mbah Ningkung ini sudah terbiasa hidup sendirian, walaupun dia sering menghibur orang dengan tariannya, Mbah Ningkung ini tidak pernah ngobrol dengan orang-orang tersebut. Dia cuma menari saja di depan orang-orang tersebut. Ketika orang-orang itu mendekati Mbah Ningkung untuk bertanya dan ngajak ngobrol, Mbah Ningkung ini pasti akan lari. Nah, ketika si Latif ini mendekati si Mbah Ningkung, Mbah Ningkung di sini terlihat menatap agak sinis dan Latif langsung mengutarakan niatnya menyamperin si Mbah Ningkung ini ada apa. Latif ingin bertanya, Mbah ini berasal dari mana? Saya sangat kagum sekali melihat gerak tari dari Mbah Ningkung. Barulah di sini Mbah Ningkung ini menundukkan matanya, menatap Latif dengan tatapan biasa. Mbah Ningkung pun di sini sedikit menceritakan asal-usul dari kehidupannya di masa lalu. Mbah Ningkung duduk di rumahnya ya, di teras rumah bedengnya bersama si Latif. Mbah Ningkung menceritakan bahwa selagi Mbah Ningkung masih berada di kampung halamannya di daerah Jawa sana, dari kecil, dari usia 12 tahun, Mbah Ningkung ini sudah dididik oleh keluarganya untuk menjadi seorang penari. Karena seorang penari merupakan warisan turun-temurun dari keluarganya. Dan Mbah Ningkung pun sedikit demi sedikit menuturkan perjalanan hidupnya kepada si Latif. Latif pun mendengarkan cerita Mbah Ningkung dengan seksama. Selain Latif membuka kupingnya lebar-lebar, Latif pun mencoba untuk membuka batinnya, untuk menyerap cerita dari si Mbah Ningkung ini. Mbah Ningkung mulai bercerita, di usia 12 tahun, saya sudah dipaksa untuk menggunakan pakaian tari. Kalau dalam satu hari saja, saya tidak melakukan latihan tari, kaki dan tangan saya itu pasti akan dipecut, disabet dengan rotan, Mbah Ningkung bilang. Nah, di sini Mbah Ningkung ini di dalam keluarganya ya, di dalam dia adik-beradik, Mbah Ningkung ini memiliki 3 orang saudara. Anak pertama laki-laki, anak kedua Mbah Ningkung, dan adiknya Mbah Ningkung ini seorang perempuan juga. Jadi 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, karena Mbah Ningkung ini boleh dikatakan anak perempuan tertua lah dari keluarga tersebut. Mbah Ningkung lah yang harus mewarisi tradisi menjadi seorang penari di keluarganya. Ibu Mbah Ningkung seorang penari. Dan keluarga dari ayah Mbah Ningkung juga keluarga dari seorang penari. Mbah Ningkung di sini digembleng, dipaksa untuk menjadi seorang penari. Berat sekali, nak. Latihanku dari kecil bukan cuma sekedar latihan tari, tapi juga aku melakukan olah kebatinan. Ketika si Latif mendengar Mbah Ningkung mengatakan olah kebatinan, di sini Latif sedikit tersentak dan seperti Latif ini diberikan flashback ya dari cerita yang diceritakan oleh Mbah Ningkung. Latif ini seolah-olah masuk ke dalam ceritanya si Mbah Ningkung. Mbah Ningkung mulai menceritakan awal-awal ketika dia belajar atau dikenalkan dengan gerakan tari. Ya memang awalnya tarian-tarian biasa. Namun ketika aku sudah lolos di tahap pertama, ketika usiaku sudah menginjak 14 mau masuk ke 15 tahun, di sini latihan yang harus kulakukan itu jauh lebih berat. Yang biasanya aku latihan dari siang hari sampai sore hari, tapi ketika usiaku masuk ke usia 15 tahun, latihan yang harus aku lakukan itu di tengah malam. Mbah Ningkung di sini menceritakan, di kampungnya ada sebuah sanggar tari, yang mana sanggar tari tersebut, pelatih atau guru dari sanggar tari tersebut bukan manusia, melainkan bangsa lelembut. Ketika Mbah Ningkung sudah lolos di tahap yang pertama, beliau sudah menguasai gerak tari yang dasarnya, Mbah Ningkung dinyatakan lolos dan masuk ke tahap kedua. Mbah Ningkung harus latihan itu di tengah malam, di sebuah sanggar yang kosong. Ya, sanggar tari ya seperti padepokan seperti itulah. Di sanggar itu dilengkapi dengan gamelan, dilengkapi dengan gendang, dan beberapa atribut-atribut penari semua ada di sana. Namun Mbah Ningkung ini di jam 12 sampai di jam 3 dini hari, Mbah Ningkung harus sendirian di sana. Nari sendirian seolah-olah di sanggar tersebut ramai. Seolah-olah di sanggar tersebut ada pelatihnya dan seolah-olah alat musik yang ada di sana itu ada yang memainkan. Itu awal ketika Mbah Ningkung latihan tengah malam di sana.
Namun beberapa pekan, Mbah Ningkung selalu latihan dari jam 12 malam sampai jam 3 dini hari. Suasana di sanggar tersebut berubah. Pada suatu ketika, Mbah Ningkung masih ingat. Sebelum Mbah Ningkung ini berangkat untuk ke sanggar tari, yang mana sanggar tari dari Simbah Ningkung ini jaraknya itu nggak terlalu jauh lah dari rumah Mbah Ningkung untuk menuju ke sanggar tari tersebut. Sebelum Mbah Ningkung ini berangkat menuju ke sanggar tarinya di jam 12 malam, kedua orang tua Mbah Ningkung pada malam itu memberikan Mbah Ningkung ini seperti bekal. Bekal yang diberikan kedua orang tuanya itu adalah sekepal ketan dan sebutir telur ayam kampung. Kedua orang tua Mbah Ningkung mengatakan, "Duk, setibanya nanti kamu di sanggar, kamu letakkan apa yang bapak dan ibu bekalkan ini di tengah-tengah tempat kamu latihan menari." Mbah Ningkung di sini bertanya, "Loh, itu apa pak? Itu ketan sama telur untuk apa?" "Yo wis, kamu ndak usah nanya. Nanti kamu tahu itu kegunaannya untuk apa. Itu hadiah untuk guru sampeyan." Mendengar penjelasan dari kedua orang tua Mbah Ningkung, penjelasan yang agak sedikit aneh, Mbah Ningkung pun membawa ketan yang bawahnya itu dibungkus pakai daun pisang, piringnya itu terbuat dari daun pisang, sekepal ketan putih dan sebutir telur ayam kampung dibawa oleh Mbah Ningkung. Ketika Mbah Ningkung berangkat dari rumah, dia sudah menggunakan atributnya, sudah menggunakan pakaian untuk menari dengan membawa sebuah selendang. Sesampainya di tempat Mbah Ningkung berlatih di sebuah sanggar pada malam itu, Mbah Ningkung di sini menghidupkan obor karena belum ada listrik lah pada zaman itu. Mbah Ningkung menghidupi di beberapa sudut, menghidupi obor biar tengah-tengah tempat latihan si Mbah Ningkung ini terlihat terang. Mbah Ningkung pun lalu meletakkan apa yang dibawanya dari rumah, sekepal ketan dan sebutir telur ayam kampung di tengah-tengah tempat si Mbah Ningkung ini menari. Istilahnya di tengah-tengah aula lah. Nah, ketika sesaji lah kita katakan di sini sesaji itu diletakkan, Mbah Ningkung pun di sini mulai melenggokkan badannya. Mbah Ningkung kembali di sini mengingat gerak-gerak tari yang sudah dipelajarinya. Mbah Ningkung di sini tanpa dia sadari, dia terhanyut ke dalam sebuah dimensi alam gaib yang sama sekali selama ini tidak pernah dipikirkan Mbah Ningkung, tidak pernah terbayang oleh Mbah Ningkung. Ketika Mbah Ningkung membuka tangannya seperti ini, seolah-olah kalau dalam gerak tari itu untuk memberikan salam memberikan salam penyambutan untuk orang-orang yang menyaksikan pertunjukan tari, seketika Mbah Ningkung melihat di sekitarnya itu terang menerang. Seolah-olah Mbah Ningkung ini sedang berada di sebuah istana. Mbah Ningkung yang cuma bisa memperhatikan di sekitarnya dipenuhi oleh punggawa dengan menggunakan pakaian kerajaan. Mbah Ningkung cuma bisa terdiam sambil melenggokkan tangannya. Di sini dia sama sekali tidak bisa berucap apa-apa, sama sekali mulutnya terkunci. Mbah Ningkung berniat untuk menghentikan badannya menari, tapi nggak tahu kenapa badan Mbah Ningkung ini selalu menari, apalagi di sini. Mbah Ningkung perlahan demi perlahan dari arah belakangnya itu mendengar suara gamelan, mendengar suara gendang, dan Mbah Ningkung mendengar suara sinden. Pada malam itu, seolah-olah Mbah Ningkung ini sedang menari di sebuah pergelaran akbar. Mbah Ningkung sama sekali tidak bisa menghentikan tarinya. Kurang lebih sudah beberapa gerakan tari lah yang dimainkan oleh Mbah Ningkung ini. Mbah Ningkung pun melihat seorang penari senior, kita katakan saja di sini sebagai sinden. Wanita yang tadinya cuma terdengar suara saja dari belakangnya si Mbah Ningkung ini, tiba-tiba dari belakang Mbah Ningkung muter dari samping Mbah Ningkung dan berhadapan dengan si Mbah Ningkung. Mbah Ningkung cuma bisa mengikuti gerakan tarinya yang sangat lembut sekali. Wanita dengan paras yang sangat cantik sekali. Tubuh tinggi semampai, kulit kuning lansat. Terlihat sangat anggun sekali ketika dia menggerakkan tangannya.
menolehkan lehernya, lirikan matanya itu sangat tajam sekali. Mbah Ningkung pun seolah-olah di sini diajarkan, begini loh, cara menari yang benar itu ya begini. Nah, disitulah Mbah Ningkung ini mendapatkan pelajaran dari lelembut, mendapatkan gerakan tari dari makhluk gaib. Dan pada malam itu juga Mbah Ningkung ini dihadiahi sesuatu benda. Benda yang diberikan oleh sinden tersebut adalah tusuk konde. Ketika Mbah Ningkung sedang duet menari dengan si sinden tersebut, sinden itu mendekati Mbah Ningkung dan mencabut tusuk konde dari sanggulnya dan menancapkan tusuk konde itu kepada si Mbah Ningkung. Ketika tusuk konde itu ditancap, ya, tusuk konde itu sudah berada di sanggulnya si Mbah Ningkung. Semua yang ada di sana itu menghilang. Punggawa-punggawa yang gagah dengan menggunakan pakaian kerajaan, suara gamelan, suara sinden, orang-orang yang ada di sana, lampu terang yang ada di sana seketika menghilang. Mbah Ningkung kembali dalam kegelapan di sanggar kosong tersebut. Nah, ketika Mbah Ningkung ini sudah tersadar, ya, dia sudah bisa menghentikan gerak tarinya. Mbah Ningkung langsung meriksa ke kepalanya. Ternyata tusuk konde itu memang benar-benar ada. Nah, jadi Mbah Ningkung di sini tahu, ya, Mbah Ningkung di sini sadar karena sebelumnya Mbah Ningkung ini kan sudah dipesankan sama kedua orang tuanya. Tujuan kamu belajar di sanggar kosong tersebut pada tengah malam karena guru yang akan mengajari kamu bukan manusia, melainkan bangsa lelembut. Di sini kan Mbah Ningkung sudah tahu. Ketika Mbah Ningkung ini sadar, hal yang barusan yang dialami oleh Mbah Ningkung ini merupakan sebuah pelajaran dari makhluk gaib. Mbah Ningkung pun di sini langsung mengutarakan salamnya. Seolah-olah di sini Mbah Ningkung mengucapkan terima kasih kepada lelembut yang ada di sana telah menerima Mbah Ningkung sebagai murid dan telah memberikan tusuk konde tersebut. Mbah Ningkung pun di situ berpamitan untuk pulang. Sesampainya di rumah, kedua orang tua Mbah Ningkung ini dibangunin lah sama Mbah Ningkung. Bu, Pak, bangun Pak. Kenapa Nduk? Kamu udah pulang? Iyo, aku udah pulang. Pak, Bu, aku mau cerita. Yo, cerita apa, Nduk? Tadi aku ngalamin suatu hal yang aneh. Mbah Ningkung pun di sini menceritakan kepada kedua orang tuanya. Lantas di sini kedua orang tua Mbah Ningkung bukan merasa aneh dengan apa yang dialami oleh anaknya. Malah ibunya Mbah Ningkung mengatakan, sebenarnya apa yang kamu alami pada malam ini itu telat, Nak. Seharusnya sudah lama sekali kamu mendapatkan hal ini. Kok yo baru sekarang? Tapi ya ndak apa-apa lah. Apa yang kamu dapat dari lelembut tersebut, dari sinden tersebut merupakan barang yang sangat bagus dan sangat langka sekali. Karena jarang penari pemula seperti kamu bisa mendapatkan tusuk konde. Ketika ibu menari di sanggar tersebut sewaktu ibu masih kecil, ibu bertemu dengan sosok sinden yang kamu ceritakan. Ibu sama sekali tidak diberikan barang apapun. Ibu cuma diajarkan gerak tari. Itu saja. Kamu sangat beruntung sekali, Nak. Kamu mendapatkan tusuk konde dari sinden tersebut. Nah, ibu dari Mbah Ningkung ini menceritakan bahwa sosok sinden yang bertemu, sosok sinden yang mengajari si Mbah Ningkung ini menari, merupakan khodam dari kekuatan leluhur mereka. Disitulah letak kekuatan mistis tarian dari si Mbah Ningkung. Lanjut di sini, Mbah Ningkung kembali menceritakan, setelah usianya beranjak 17 tahun, Mbah Ningkung ini di kampung halamannya ya boleh dikatakan menjadi penari yang sangat terkenal sekali. Selain Mbah Ningkung ini menjadi penari yang sangat terkenal sekali, Mbah Ningkung ini menjadi perebutan pria-pria yang ada di sana. Saudagar-saudagar kaya yang sudah memiliki 2-3 istri ingin mempersunting Mbah Ningkung. Mbah Ningkung ini mau dijadikan gundi, Mbah Ningkung ini mau dijadikan simpanan. Karena pada masa itu, image sang penari sangat buruk sekali. Image sang penari pada saat itu Mbah Ningkung katakan bukan sebagai pekerja seni, melainkan sebagai wanita penghibur. Nah, disinilah ya,
tanggapan masyarakat yang ada di kampung Mbah Ningkung ini sama sekali tidak sepaham dengan hati nurani Mbah Ningkung. Mbah Ningkung di sini sempat nyumpah, sempat menggerutu di dalam hati. Kenapa aku dilahirkan di keluarga penari? Kalian nggak tahu seberapa beratnya perjuangan aku untuk berlatih tari. Kenapa kalian menganggap aku sebagai wanita murahan? Sebenarnya di sini, ya, Mbah Ningkung ini tanpa dia sadari, ketika dia menggunakan tusuk konde yang diberikan si sinden tersebut, Mbah Ningkung ini sudah layaknya seperti seseorang yang menggunakan susuk pemikat. Setiap laki-laki yang melihat tarian Mbah Ningkung itu pasti akan jatuh hati dan klepek-klepek kepada si Mbah Ningkung. Mbah Ningkung di sini belum sinkron, belum memahami tentang kesaktian dari tusuk konde dan kesaktian dari gerakan tari yang dimiliki oleh Mbah Ningkung. Dia cuma beranggapan seperti ini. Gerakan tariku ini seperti biasa lah, seperti gerakan tari gadis-gadis yang lain. Kok kenapa? Kenapa harus aku yang kalian perebutkan? Sampai-sampai di sini Mbah Ningkung mengatakan satu kekecewaan yang dirasakan oleh Mbah Ningkung. Ketika Mbah Ningkung ini mulai membuka perasaannya lah, mulai mengenal arti cinta di masa remajanya, Mbah Ningkung sempat dekat dan berpacaran dengan seorang pemuda. Ketika Mbah Ningkung ini ketahuan berpacaran dengan seorang pemuda tersebut, pemuda yang jadi pacar Mbah Ningkung ini tiba-tiba menghilang. Menghilang bukan sengaja meninggalkan Mbah Ningkung, menghilang diculik oleh seseorang yang tidak diketahui. Dan informasi yang didengar oleh Mbah Ningkung, pacar dari Mbah Ningkung ini dibunuh oleh seorang saudagar yang sangat menginginkan Mbah Ningkung untuk menjadi simpanannya. Nah, dari situlah Mbah Ningkung ini berniat untuk berhenti menjadi seorang penari. Mbah Ningkung larilah dari kota asalnya. Mbah Ningkung ini lari ke kota sebelah, lari lagi ke kota sebelah. Seolah-olah Mbah Ningkung ini ingin menghindar dari takdirnya untuk menjadi seorang penari. Hingga pada suatu ketika Mbah Ningkung bertemulah dengan suaminya Mbah Slamet. Nah, ketika Mbah Ningkung ini sudah berusia sekitar 25 tahun, Mbah Ningkung sudah dekat mengenal Mbah Slamet, akhirnya pun Mbah Ningkung dan Mbah Slamet pun menikah. Tetapi di pernikahan Mbah Ningkung dengan Mbah Slamet, itu tidak semudah yang dibayangkan, itu tidak semudah yang dipikirkan, karena sosok sinden yang menjadi guru dari si Mbah Ningkung, sosok sinden yang memberikan tusuk konde kepada si Mbah Ningkung ini selalu datang menghantui Mbah Ningkung. Ketika sosok sinden itu datang, Mbah Ningkung tidak bisa menolak untuk menari. Mbah Ningkung mengatakan, dimanapun Mbah Ningkung berada, ya, mau di pasar, mau di dalam kamar mandi, bahkan ketika Mbah Ningkung sedang tidur dengan suaminya, kalau sosok sinden itu datang, menggerakkan tangannya dengan suara ciri khas nang ning ning nang ning nung nang ning ning nang ning nung, seolah-olah mengajak si Mbah Ningkung ini menari. Mbah Ningkung pun tidak dapat menolaknya. Sugesti yang dirasakan Mbah Ningkung, dia langsung berdiri mengikuti gerak tari dari si sinden tersebut. Nah, dari sinilah, ya, dari teror-teror yang dilakukan oleh si sinden inilah, mental dan kejiwaan dari si Mbah Ningkung ini semakin berat, semakin parah terganggunya. Mbah Ningkung sudah mulai merasa resah, Mbah Ningkung sudah merasa gelisah. Bahkan di sini Mbah Slamet sebagai suami dari Mbah Ningkung sudah berupaya, sudah istilahnya tuh berbagai cara lah untuk menyelamatkan istrinya dari teror si sinden ini, ya, sinden yang selalu menghantui istrinya untuk mengajak menari terus. Beberapa orang pintar, beberapa dukun pun didatangi untuk mengusir sosok sinden tersebut, namun dukun-dukun tersebut sama sekali tidak mampu. Dukun tersebut mengatakan, ini adalah arwah leluhur. Arwah leluhur ini tidak gampang untuk mengusirnya. Nah, salah satu dukun menyarankan untuk si Mbah Ningkung ini membuang tusuk konde yang didapatnya dari sinden tersebut ke tengah-tengah lautan. Jadi setelah mendapat saran dari dukun tersebut, Mbah Ningkung dan Mbah Slamet pun pergilah ke salah satu pinggir pantai. Ya, Mbah Ningkung pun membuang tusuk konde tersebut. Namun di sini yang anehnya,
Mbah Ningkung membuang tusuk konde tersebut ke pinggir laut, ya, membuangnya ke air laut. Ketika Mbah Ningkung pulang ke rumah, baru Mbah Ningkung ini membuka pintu. Tusuk konde tersebut sudah ada di dalam rumah Mbah Ningkung. Mbah Ningkung di sini sempat heran. Mbah Slamet juga sempat heran. Kok yo bisa? Barang yang sudah dibuang jauh, tiba-tiba duluan barang itu sampai ke rumah daripada kita. Nah, dari sini Mbah Ningkung ini tidak berani lagi ya membuang tusuk konde tersebut. Tusuk konde itu pun tidak pernah dipakai lagi sama si Mbah Ningkung. Dibungkus baik-baik dengan kain putih, cuman disimpan di dalam lemari. Tapi ketika tusuk konde itu dirawat, dijaga sama si Mbah Ningkung, karena Mbah Ningkung menganggap kalau tusuk konde ini sakti dan dikeramatkan lah sama Mbah Ningkung, sosok sinden sang penari itu semakin sering mendatangi Mbah Ningkung. Kurang lebih apa yang dialami Mbah Ningkung ini dari usianya 25 tahun sampai usianya 55 tahun, sekitar 30 tahunan. Mbah Ningkung ini selalu diteror oleh sosok sinden tersebut, hingga Mbah Slamet pun memutuskan untuk hijrah ke Pulau Sumatera, yaitu hijrah ke negeri Jambi. Sesampainya di Jambi, Mbah Slamet ini bertemulah dengan saudagar pemilik kebun karet yang ada di daerah Muaro Jambi, meminta izin kepada saudagar tersebut meminta pekerjaan. Karena saudagar ini memang memiliki lahan kebun karet yang sangat luas sekali, pekerja-pekerjanya pun banyak berasal dari tanah Jawa. Mbah Slamet dan Mbah Ningkung pun dipekerjakan di perkebunan karetnya. Nah, dari situlah ya Mbah Ningkung ini sampai ke Jambi dengan Mbah Slamet, dan beberapa tahun Mbah Ningkung tinggal di perkebunan karet tersebut. Mbah Slamet meninggal, Mbah Ningkung ini pun mulai sedikit demi sedikit pikun. Nah, mulai dari situ yo, Mbah Ningkung ini kan ditarik untuk pergi ke tengah-tengah desa, diberikan rumah, dan bertemulah dengan si Latif ini. Jadi ketika si Latif ini mendengarkan cerita dari si Mbah Ningkung, ya, Latif ini agak sedikit sangsi, bertanya kepada si Mbah Ningkung, Mbah masih hafal betul Mbah, ya, kenangan-kenangan apa yang Mbah alami dari kecil, bahkan sampai terakhir lah kejadian yang Mbah alami dengan Mbah Slamet di kebun sana, Mbah masih ingat betul. Yo, aku ingat, aku belum pikun. Pikunku tuh datang kalau udah sore. Kalau si sinden sudah datang, aku udah nggak bisa ingat apa-apa lagi. Kalau sekarang aku masih ingat. Aku masih tahu aku di mana, aku di Jambi, aku di rumah saudagar, aku bisa masak. Tapi kalau si sinden sudah datang, aku udah nggak bisa ingat-ingat apa lagi, nak. Kemanapun si sinden itu mengajakku menari, aku menari. Sama sekali aku tidak bisa menolak. Dan ternyata itulah penyakit Mbah Ningkung ini. Kenapa dia tiba-tiba bisa menari di tengah keramaian, tiba-tiba dia menari di tengah pasar? Karena Mbah Ningkung ini tidak bisa mengontrol gerakan tarinya. Ketika sinden itu sudah ada di hadapan Mbah Ningkung lantas di sini langsung menari. Seolah-olah Mbah Ningkung ini mendengar suara gamelan yang sangat merdu sekali. Mbah Ningkung ini pun semangat untuk menari. Dan orang-orang yang di hadapan Mbah Ningkung, orang-orang yang ada di kampung yang memperhatikan tarian si Mbah Ningkung ini, yang dilihat sama Mbah Ningkung, orang-orang itu bukan cuma sekedar manusia, melainkan banyak sosok gaib yang sedang memperhatikan tarian Mbah Ningkung. Lantas di sini Latif yang merasa iba dengan apa yang dialami oleh Mbah Ningkung bertanyalah kepada Mbah Ningkung, Mbah mau ndak kira-kira kalau aku ajak Mbah ke rumah bapak angkatku, nanti di sana kita coba-coba bertanya lah, ada nggak kira-kira solusi yang bisa didapatkan untuk melepaskan sosok sinden tersebut dari dirinya si Mbah. Nah, singkat cerita di sini, pada suatu malam, ya, Latif pun mengajak si Mbah Ningkung ini untuk pergi ke rumah bapak angkatnya, yang mana bapak angkat dari si Latif ini memang merupakan praktisi, ya, memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Lantas di sini Mbah Ningkung yang usianya sudah setengah abad lebih, ya, ditemukanlah dengan bapak angkatnya si Latif.
Mereka di sini mencoba untuk melakukan kontak batin dengan si sinden yang ada di dalam diri Mbah Ningkung. Bapak angkat dari si Latif mengatakan, sosok sinden itu sudah bersemayam di dalam diri Mbah Ningkung, sulit untuk dilepaskan. Ketika sosok sinden itu lepas dari diri Mbah Ningkung ini dipastikan akan mati. Karena kekuatan yang ada di dalam tubuh Mbah Ningkung, semangat yang ada di dalam tubuh Mbah Ningkung, itu separuhnya adalah kekuatan dari si sinden. Ketika sinden itu kita cabut dari tubuh Mbah Ningkung atau sosok sinden itu sudah tidak mau lagi berada di dalam tubuh Mbah Ningkung, bisa dipastikan di sini Mbah Ningkung pasti akan mati. Jadi di sini Latif bingung. Ya, bertanyalah sama Mbah Ningkung, "Mbah, gimana nih Mbah? Kira-kira Mbah mau nggak melepas sosok sinden tersebut dari diri Mbah?" Mbah Ningkung di sini mengatakan, "Terserah. Aku sudah pasrah. Aku sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup di dunia ini. Aku udah capek, Nak. Diolok-olok orang. Aku dianggap orang gila. Aku waras. Aku masih ingat semua. Tapi cuma aku saja, Nak, yang tidak bisa mengontrol diriku." Mbah Ningkung di sini sambil meneteskan air mata. Wanita yang umurnya sudah setengah abad tersebut menangis. Bercerita kepada bapak angkatnya si Latif. Bercerita kepada si Latif, penyesalanku yang paling dalam. Selama pernikahanku dengan Mbah Slamet, kami tidak dikaruniai seorang anak pun. Ketika aku sedang hamil, anakku tuh pasti keguguran. Aku sudah 3 kali, Nak. Aku sudah 3 kali hamil. Ketika hamil pertama, usia kandungan 2 bulan aku keguguran. Ketika aku hamil kedua juga begitu, dan yang paling menyedihkan lagi, ketika aku hamil ketiga, usia kandunganku sudah masuk 7 bulan, aku keguguran. Pada malam sebelum aku keguguran, aku bermimpi didatangi oleh si sinden. Sinden mengatakan, tidak ada lagi yang boleh mewariskan ilmu ini. Kamulah pewaris terakhir. Dan seolah-olah sinden itu menampar perutku, dan keesokan paginya ketika aku bangun tidur, aku sudah pendarahan. Janin yang ada dalam kandunganku, keluar, Nak. Keluar sudah tidak bernyawa lagi. Di situ membuat aku merasa sedih sekali. Ketika sinden itu mengatakan, tidak ada lagi pewaris dari keturunan ini. Seolah-olah aku yang dibebani, aku yang terakhir mewarisi ilmu ini, aku harus turunin kemana lagi? Mbah Ningkung di sini menangis dan menyesal kenapa aku dilahirkan dari keluarga ini. Nah, jadi bapak angkat dari si Latif ini pun mencoba untuk menenangkan Mbah Ningkung, ya, bahwa mimpi atau kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Mbah Ningkung itu adalah gangguan jin dan setan. Jin dan setan yang ingin menyesatkan Mbah Ningkung. Memang selama ini Mbah Ningkung mengatakan, semenjak dari dia usia 15 tahun, ketika dia sudah membawa sesaji berupa ketan putih bersama telur ayam kampung itu, memang selama perjalanan hidup Mbah Ningkung sampai hari itu ketemu dengan bapak angkatnya si Latif ini, Mbah Ningkung ini sudah tidak pernah lagi menyapu wajahnya dengan air wudhu. Mbah Ningkung mengaku kehidupannya itu seolah-olah terlena dengan satu hal, yaitu hal gaib. Mbah Ningkung merasa sangat nyaman sekali. Sama sekali Mbah Ningkung ini tidak berpikir kalau dia diciptakan di dunia ini memiliki Tuhan. Bahkan di sini Mbah Ningkung yang usianya sudah setengah abad lebih, ketika pada malam itu diuji. Pada malam itu diminta sama bapak angkatnya Latif untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbah Ningkung pun terpatah-patah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mbah Ningkung terpatah-patah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu di sini, bapak angkat dari si Latif ini memanggil Latif untuk keluar dari ruangan tersebut. Bapak angkat Latif mengatakan kepada Latif, bicara 2 mata dengan si Latif ini, karena Latif lah yang membawa Mbah Ningkung ke rumahnya untuk diminta diobatin. Tapi bapak angkatnya si Latif ini mengatakan dia nggak mampu. Sebenarnya bukan nggak mampu, tapi kasihan ketika nanti Mbah Ningkung bapak obati,
Siapa nanti mau tanggung jawab? Dalam waktu 2-3 hari ke depan, Mbah Ningkung meninggal dunia. Nanti kamu, nak. Kamu yang dituduh orang nyantet Mbah Ningkung atau ngapa-ngapain si Mbah Ningkung. Menurut Bapak, lebih baik sekarang di masa hidupnya Mbah Ningkung, selama Mbah Ningkung ini masih bisa mengucapkan lafaz-lafaz Allah, selama Mbah Ningkung ini masih bisa kita ajak untuk tobat lah, lebih baik kita arahkan ke sana. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Kisah ini akan berlanjut ke part 2. Kematian Mbah Ningkung dan teror arwah dari Mbah Ningkung. Hanya di sebuah kisah misteri.